Halo, perkenalkan nama saya Niken Wirasti dengan NIM 210210302024 dengan dosen pengampu mata kuliah Sejarah Indonesia 1. Yang pertama adalah Dr. Andes Kaya Swastika MSc dan Bapak Robit Nurul Jamil SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal atau misalnya kita kenal dengan tingkat sederhana. Sebelum masuk ke sub pembahasan, ini saya akan menjelaskan sedikit saja tentang manusia purba pertama yaitu Homo erectus. Apa sih Homo erectus ini? Homo erectus ini adalah salah satu spesies pertama yang mana spesies ini yaitu dari jenis Homo ditemukan di luar Afrika dan manusia purba ini bisa beradaptasi dengan lingkungannya dan beradaptasi dengan iklim Pleistosen beserta dari zaman es hingga zaman antar es. Di sini sudah masuk pembahasan ya. Yang pertama ada pola hunian, sebaran, dan subsistensi manusia purba. Pembahasan pertama adalah pola hunian. Pola hunian manusia purba ini ada dua ya. Yang pertama kehidupan di alam terbuka, dan yang kedua dekat dengan sumber air. Untuk kehidupan manusia purba ini kan pola huniannya itu berdasarkan karena letak geografis situs-situs yang beserta kondisi lingkungannya memperlihatkan karakteristik pokok pola huniannya itu ada dua itu. Yang pertama kehidupan di pola terbuka, dan yang kedua dekat sumber air. Mengapa kehidupan di alam terbuka? Karena mereka ini kan hidupnya juga di dekat sumber mata air, dan mereka tuh untuk kehidupan di alam terbuka ini lebih cenderung ke gua ya, karena kehidupan dalam terbuka ini ditunjukkan ada bukti-buktinya, yaitu sebaran sisa peralatan dan juga ditemukannya fosil-fosil fauna dan manusia yang ada pada masa itu, sehingga para peneliti itu meyakinkan bahwa pola hunian pada masa berburu yang sederhana ini di kehidupan di alam terbuka. Yang kedua dekat sumber air. Mengapa sih kok pola huniannya tuh dekat dengan sumber air? Karena mereka tuh kan menganggap bahwa sumber mata air itu sangatlah bermanfaat dan sangatlah penting bagi mereka. Mereka tuh dengan adanya sumber mata air itu bisa mereka tuh bisa memancing atau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan sumber mata air. Dan untuk yang kedua adalah sebaran manusia purba pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Manusia purba ini yaitu Homo erectus kan, yang dimana diduga memasuki hutan lebat secara terbatas pada saat mengejar binatang buruannya. Maksudnya gini, pada masa itu manusia purba itu kan melakukan pemburuan binatang. Nah, pada saat itu pemburuan binatang itu mereka tuh hingga masuk ke area hutan lebat. Di sana mereka tuh melakukan pemburuan, dan setelah mereka selesai berburu dan mendapatkan binatang yang hasil dari pemburuannya itu tadi,
nantinya akan kembali ke tempat hunian awalnya, yaitu di tepi sungai. Karena uh, mereka itu kan awalnya hidup di tepi sungai, dengan terpaksa mereka masuk ke hutan itu dikarenakan mereka itu melakukan pemburuan hewan berburu lah, intinya berburu guna untuk mengumpulkan makanan. Dan juga mereka itu kan karena ketergantungannya manusia purba itu terhadap lingkungan alam, yang dimana mereka tuh mendorong pada kehidupan pengembara entah itu pada saat itu mereka melakukan pengembara sapi atau hewan-hewan yang pada saat itu ada. Dan yang terakhir, untuk pembahasan yang terakhir adalah subsistensi. Ya, subsistensi ini kan ada dua, pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Yang pertama, berburu binatang, di mana berburu binatang ini merupakan sistem mata pencarian pokok atau yang utama pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal atau tingkat sederhana. Di sini mereka melakukan pemburuan tuh guna mencukupi kehidupan hari-harinya, dan mereka tuh masih menggunakan alat-alat yang sederhana dalam melakukan pemburuan binatang pada saat itu. Dan yang kedua adalah penangkapan ikan. Penangkapan ikan ini selain berburu, mereka itu juga melakukan mata pencarian lainnya guna mencukupi kehidupan mereka dan keluarganya itu dengan cara melakukan penangkapan ikan atau pencarian kerang-kerang yang ada di dalam lingkungan air tawar serta pesisir. Karena dengan penangkapan ikan ini kan mereka memanfaatkan tadi pola huniannya itu yang dekat dengan sumber mata air, sehingga kan mereka bisa menangkap ikan, entah itu dengan cara menombak atau gimana, guna untuk mencukupi kehidupannya itu tadi. Dan mereka tuh sama-sama mencari manfaat lah, kayak seperti kan hidup di pesisir air aliran air sungai, dan mereka tuh memanfaatkan aliran air sungai itu dengan cara pencarian lain, yaitu penangkapan ikan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.